bagaimana menyajikannya, baik itu dari simbol, kemudian ada line-nya, line, garis, ada juga bagaimana dia menghubungkan masing-masing elemen itu sudah ada manualnya di sini. Jadi acuannya adalah ini, standar ANSI Y32.2 atau American Drafting Standard Manual. Jadi ada beberapa versi, ada yang versi tahun ini, yang saya sajikan di sini ini masih versi lama, sekitar tahun 1947-an. Mungkin yang kanan ini agak baru, itu 2016. Jadi update itu disesuaikan dengan komponen-komponen yang ada saat ini. Apalagi di bidang elektronik dan elektronika itu cepat sekali. Elektronika dan informatika itu cepat sekali. Kalau kita ngomong teknologi, itu 3 tahun terakhir itu sudah, kalau sudah lewat itu biasanya sudah tidak ini ya, ketinggalan zaman, istilahnya ketinggalan zaman. Jadi kalau riset atau penelitian tentang elektronik instrumentasi, kita selalu mengacu pada penelitian terkini, paling enggak 2 atau 3 tahun terakhir. Nah, di manual ini pun juga sama, dia pasti ada update standar menyesuaikan dengan komponen-komponen yang ada saat ini. Kemudian beberapa tipe dalam kita membuat gambar di antaranya ini. Yang pertama adalah single line or one line diagram. A diagram which shows by means of single line and graphical symbol. Jadi disajikan dalam garis tunggal seperti ini. Seperti Anda lihat di sebelah kiri, ini adalah contoh kompleks audio system. Audio system yang kompleks, di mana ini merangkaikan dari input sampai dengan dari input penguat sampai dengan ke speaker. Ini biasa dipakai kalau Anda misalkan di rumah punya home theater, nah itu rangkaiannya bisa disajikan seperti ini. Lalu tipe tipikalnya seperti apa kalau single line? Single line diagram ini menunjukkan basic functional information, but does not give detailed information. Jadi informasinya tidak detail, namun dia menunjukkan apa saja komponen yang di situ dan rangkaiannya seperti apa. Nah, itu Anda lihat ada switch ya yang di tengah itu. Kalau Anda bisa lihat mouse saya di sini, ini switch. Cuman dia tidak ditunjukkan switch-nya seperti apa ini, informasi seperti apa. Jadi garis yang menghubungkan dari masing-masing komponen, fungsinya masing-masing menunjukkan fungsi yang berbeda. Ini amplifier, semacam op-amp kalau di elektronika. Kemudian kalau simbol seperti ini menunjukkan ini loudspeaker atau speaker. Kemudian kotak-kotak ini menunjukkan bahwa ini adalah suatu proses atau komponen. Dan ada di sini bentuk seperti ini menunjukkan ini adalah resistor. Ini ada mikrofon seperti ini. Nah, ini adalah single line diagram. Kemudian untuk pemberian notasi, kita sebut dengan notasi, apabila dia berupa tulisan atau caption, bisa juga berupa value atau nilai. Bisa ditaruh di sebelah kanan, kiri, seperti ini. Yang sebelah atas ini adalah nama komponennya, R2. Yang bawah adalah nilainya, value-nya, ada 10K. 10.000, R2, seperti ini. Kalau dia posisinya bertumpuk, bisa juga seperti ini, atas sama bawah. Yang bawah pun juga sama, seperti ini. Jadi dalam single line, itu bisa juga diberikan notasi untuk lebih memperjelas komponen itu apa, dan value atau nilainya berapa. Nah, beberapa simbol yang sering digunakan, diantaranya seperti ini, contohnya. Kalau dia ada garis, itu menunjukkan bahwa ini adalah wire atau kabel yang menghubungkan komponen satu dengan komponen lain. Nah, tadi ada seperti ini namanya toggle switch. Kalau Anda menganalogikan itu
Seperti halnya kayak dua kabel seperti ini, kalau dia disentuhkan ini berarti dia terhubung, kalau dia ke atas berarti dia terputus. Putus nyambungnya ini namanya toggle switch atau disebut dengan switch. Wujudnya seperti ini, yang sebelah kiri, simbolnya yang tengah ini. Nah, berikut ini ada push button. Push, jadi dia ditekan, kalau ditekan baru nyambung. Kalau dilepas dia terputus. Jadi beda dengan toggle switch. Kalau toggle switch dia ditekan, kalau dia tidak ditekan lagi, dia nggak akan lepas. Kalau push itu berarti saat ditekan saja, nanti kalau dilepaskan maka dia akan tidak tersambung lagi. Itu ada push button switch. Untuk komponen-komponen lain ada di sini, banyak sekali. Pertanyaannya mungkin gini, apakah saya harus hafal semua ini, Pak? Kalau Anda bisa hafal, setidaknya Anda familiar, itu bagus. Cuman kalaupun Anda tidak hafal, ya, ada namanya tabel yang Anda bisa gunakan untuk referensi. Jadi, tidak perlu dihafal semua. Cuman untuk komponen-komponen yang sering digunakan, seperti halnya tadi, wire, switch, resistor, kapasitor, Anda harus paham, tidak perlu harus melihat ke tabel. Karena itu sering dipakai ya. Karena dari SMP mungkin sudah mulai mempelajari rangkaian elektronik di fisika. Nah, beberapa komponen ini merepresentasikan dari komponen image yang sesungguhnya. Jadi kalau Anda melihat komponen seperti Anda bisa bayangkan sebenarnya ini rangkaian aslinya itu seperti apa. Jadi banyak sekali ya di sini. Ada trafo, ini trafo seperti ini, transformer. Dalam bahasa teknisnya disebut transformer, cuman kalau di film itu dia digunakan untuk judul film ya, transformer. Nah, tadi ada op-amp yang tadi segitiga, ada juga ini tadi loudspeaker tadi saya sampaikan, dan ini ada antena seperti ini untuk antena. Jadi dalam penyajian simbol itu tidak boleh sesuka hati. Jadi memang ada guideline atau petunjuk yang harus diikuti. Kemudian yang B, kalau tadi kita sudah belajar tentang single line, sekarang kita menuju pada skematik diagram atau elementary diagram. A diagram which shows by means of graphical symbol the electrical connection and function of a specific circuit arrangement. Jadi ini it facilitates tracing the circuit and its function without regard to the actual physical size, shape, or location of the component, device, or parts. Jadi di skematik atau elementary diagram ini, dia memfokuskan pada masing-masing ini, dia punya fungsi tertentu yang dihubungkan dengan wire, dan kita memudahkan kita untuk men-trace ini kemana arahnya, ini terhubung kemana, kaki mana yang terhubung, tanpa memperdulikan sebenarnya bentuk aslinya seperti apa. Resistor itu seperti apa bentuknya? Kalau tadi kita lihat ke belakang, resistor itu seperti ini, kecil, seperti ini. Bentuknya kakinya 2, sama biasanya simbol itu juga direpresentasikan dengan merepresentasikan kondisi aktualnya. Misalkan kalau ya ini transistor kakinya 3 ya kakinya 3 juga. Nah, di sini misalnya ini ada transistor berarti gambar ini nanti akan dipasang transistor dengan 3 kaki, terus kakinya mana yang dihubungkan. Nah, itu tergantung dari notasi-notasi atau keterangan yang ada di sini. Biasanya ada dia NPN, ada PNP, positif, positif, negatif, positif, negatif, NPN sama PNP. Nah, ini misalkan ini ada trafo, ini op-amp, dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan dengan jenisnya, namun kita tidak mempertimbangkan kondisi aktual gambarnya kayak apa aslinya. Jadi memang hanya mempertimbangkan tadi tracing dan juga connectivity-nya. Jadi ini skematik, kita sebut dengan skematik diagram atau elementary diagram. Jadi sudah menggunakan tadi simbol-simbol yang ada di part sebelumnya.
Beda dengan yang lain ya, yang lain ini masih hanya yang umum-umum aja, besar. Karakteristiknya dia hanya tidak menunjukkan detail informasi kalau yang single. Kalau yang ini dia sudah menunjukkan detail komponen dan fungsi-fungsinya. Berikutnya ini yang lebih kompleks ya, kita sebut dengan lebih kompleks. Karena dia menunjukkan koneksi atau koneksi dari masing-masing komponen. Disebut dengan connection or wiring diagram. Nah, wiring ini kalau dalam istilah elektronik kita sebut dengan ini ya, teknik untuk menghubungkan yaitu modul maupun komponen elektronik. Dari deskripsinya ini, a diagram which shows the connection of an installation or its component device or part. Jadi difokuskan pada koneksi, gimana menghubungkan setiap komponen atau bagian dari suatu komponen elektronik. Bedanya dengan sebelumnya apa? Kalau di connection and wiring ini, or wiring ini, menunjukkan bentuk fisik yang sama, sesuai dengan aslinya. Ini kalau Anda lihat di sebelah kanan, itu untuk memudahkan tracing, itu warnanya dibedakan. Ada yang warna merah, ada warna biru, ada warna hitam. Biasanya warna merah digunakan untuk ECC atau kutub positif. Yang warna hitam biasanya untuk ground, biasanya juga warna hijau, warna biru, biasanya itu untuk pulse atau untuk data. Nah, beberapa kesepakatan itu menyesuaikan. Misalnya kalau menggunakan warna-warna tertentu, itu biasanya ada keterangannya di bawah, di bagian bawah, atau legenda. Di legendanya pasti ada. Nah, untuk penggambaran biasanya untuk mengakali, bukan mengakali, tapi kalau dalam cetak ya biasanya, Anda akan mendapatkan buku manual, misalkan dapat manual atau panduan. Itu tidak semua itu dicetak dalam warna. Oleh karena itu, dalam tulisannya, gambar tekniknya, itu ada teknik yang namanya pembedaan jenis line, jenis garisnya. Ada yang menggunakan garis putus-putus, ada yang menggunakan garis dash, ada juga menggunakan solid, ada juga dash dot. Nah, itu untuk mengantisipasi tadi. Misalkan tidak diberi warna, ataupun tidak dicetak, misalkan dikopi hitam putih atau grayscale. Nah, itu kalau warna itu nanti kerepotan, nggak tahu ini warnanya apa kalau dicetak grayscale. Maka perlu dibedakan dari warnanya ataupun dari jenis garis yang dipakai. Itu ya, itu tadi saya ulang lagi, ada single line, ada schematic, ada wiring diagram. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan barangkali? Terkait dengan bagaimana kita menggambarkan sebuah komponen elektronik. Ada? Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, simpan ininya, simpan pengetahuannya nanti kita untuk kuis untuk berikutnya. Oke, yang D, next. Ini adalah interconnection diagram. Disebut dengan interconnection karena diagram ini only shows external connection between unit assemblies or equipment. The internal connection or unit assemblies are usually omitted. Jadi ini adalah komponen-komponen besar saja yang dihubungkan. Misalkan kita lihat di sebelah ini ada power supply, ada RF resource, ada LNA, ada detektor, ada DC plug, ini ada microcontroller,
Yang dihubungkan hanya komponen-komponen besarnya saja, diwakili dalam sebuah blok. Ini blok power supply, blok resource, blok LNA, blok detektor, dan lain sebagainya. Dan yang dihubungkan di sini adalah rangkaian kabel-kabel yang sekiranya memudahkan dalam tracing dan juga instalasi. Kalau dibandingkan dengan ketiga yang sebelumnya, ini lebih simpel. Karena apa? Karena dia hanya melihat sebagian besar dan dia sebagai part ya, assembly. Jadi, kalau dalam istilahnya ada AC, AC itu assembly, misalkan ada gampangnya kalau di home theater itu ya ada AC untuk speaker lengkap set, ada AC untuk subwoofer set, ada AC untuk tweeter set, dan seterusnya. Jadi dia hanya menghubungkan komponen-komponen besar, tapi tidak dilihat detailnya di dalamnya. Jadi ini lebih sederhana dibandingkan dengan yang sebelumnya. Baik, jadi ada empat cara untuk menggambar diagram dalam komponen elektronik dan elektronika dan instrumentasi. Nah, untuk menggambarnya tadi saya sebutkan di awal ada menggambar menggunakan tangan, ada juga menggambar menggunakan CAD atau Computer Aided Design. Yang sebelah kiri ini penggunaan SCAD, Anda akan sering menggunakan ini menggunakan millimeter block atau dalam bahasa yang sering kita pakai ada yang nyebutnya kertas trimin atau millimeter block atau grid paper seperti itu, digambar dengan tangan, ada juga bantu dengan menggunakan penggaris untuk lebih rapi. Nah, biasanya itu SCAD ya, di awal itu memang ditulis dengan tangan untuk menggambarkan apa saja komponennya dan bagaimana rangkaiannya. Nah, dalam gambar SCAD itu biasanya tidak sekali jadi, makanya disarankan kalau menggambar SCAD itu menggunakan pensil dan ada penghapus supaya memudahkan dalam pembuatan desainnya itu. Ya, yang tengah itu ada proyeksi, ya ada dari sisi depan, sisi samping, dan sisi atas. Itu menggunakan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Widodo kemarin, ada proyeksi Amerika, Eropa. Nah, itu kita digunakan juga di elektronik ini. Dan yang terakhir itu ada gambar komponen yang digambar menggunakan CAD, lebih detail. Misalkan itu ada garis-garis, garis putus-putus, garis solid, ada komponen ini semacam switch. Ini ada sudah disediakan template-nya. Jadi dalam penggunaan CAD ataupun software untuk menggambar rangkaian elektronik, dia sudah menyediakan nih template-nya, tinggal drag and drop dan nanti diberi keterangan, selesai. Cuman sebelum Anda menggunakan yang CAD itu sebenarnya manual harus bisa dulu. Nah, berikut ini beberapa peralatan yang digunakan untuk membantu dalam proses penggambaran manual menggunakan ini ya, kita sebut dengan drafting machine. Seperti ini, ada dua tipe, ada yang tipe dia menggunakan siku seperti ini untuk membantu supaya si penggaris, baik itu penggaris siku ataupun penggaris yang lain, dia tetap stay di posisi ini. Ada juga yang modelnya seperti ini, dia dari atas ke bawah. Kemudian si penggaris ini seperti plotter ya, dia naik turun. Naik turun, bisa geser kanan ke kiri. Nanti saat Anda praktikum gambar teknik, Anda akan menggunakan ini, menggunakan meja drafting ini. Drafting mesin, sebutnya seperti itu. Kemudian ini beberapa hal yang sekiranya pernah dijelaskan Pak Widodo sekilas, yaitu bagaimana kita menggunakan bantu berupa pola.
Jadi dalam gambar elektronik dia menggunakan pola untuk bisa mendapatkan suatu bentuk-bentuk yang tadi saya sampaikan, simbol dan juga untuk membuat ini tulisan-tulisan. Nah, bagian bawah ini ada kita sebut dengan landasan ya, landasan. Kemudian di sini ada polanya yang untuk membuat tulisan, kemudian dicoret di dalam pola itu. Dan untuk mencoretnya seperti ini harus tegak lurus supaya mendapatkan bentuk yang sesuai dengan yang diinginkan. Jadi tidak boleh miring, namun harus tegak lurus untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, itu manual ya. Nah, ini posisinya, posisi saat kita menggunakan, ini disebut dengan T-square seperti ini. Jadi ini bisa naik turun penggaris ini atau landasan yang biasa digunakan untuk menggambar. Bisa naik turun, kemudian ini kita bisa taruh penggaris ataupun bentuk-bentuk lain di atasnya. Jadi bisa geser kanan ataupun bisa geser kiri. Kemudian ini kertasnya ditaruh di tengah-tengah, kemudian diberikan tape supaya kertasnya nempel. Jadi namanya T-square. T-square ini bisa ditarik atas ke bawah, membantu dalam proses penggambaran supaya tegak lurus. Karena mengira-ira apakah ini sudah lurus belum, itu susah ya. Kalau hanya feeling itu agak kerepotan, makanya perlu yang namanya bantuan alat yaitu T-square ini. Atau mungkin waktu SMA ada yang pernah pakai ini, alat ini, T-square ini untuk gambar. Ada yang dari STM, SMK, ada? Ada dari SMK? Masih bangun? Jam makan siang? Halo, ada yang mendengar saya? Terdengar, Pak. Ada yang dari SMK? Barangkali? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke. Ya, karena tahun lalu itu ada yang dari SMK waktu kita gambar teknik itu sudah familiar dengan penggunaan T-square ini, ada yang sudah familiar dengan penggunaan CAD. CAD. Jadi pas saat praktikum dia bisa membantu teman-temannya untuk itu menyelesaikan tugas ya pada saat praktikum. Jadi tempat bertanya ya. Jadi kalau memang ada yang sudah bisa, mungkin bisa temannya bisa dibantu. Ini beberapa pola ya. Kita sebut dengan template ya, drafting templates seperti ini. Kalau di elektronika ada yang bentuk biasa, bulat, dari yang ukuran diameter besar ke yang kecil. Kemudian ada bentuk-bentuk yang lain, segi 6, dari besar sampai kecil. Kemudian sampai dengan ini yang bawah ini, yang B, ini untuk logic, simbol logic. Jadi ada N, ada gerbang. Kalau dia penggabungan ya. Nanti kalau di elektronika ada N, ada OR, ada NAND, ada NOR. Nah, itu gerbang logic itu bisa juga digambarkan dengan ini, template ini. Disediakan kalau kita mau menggambar skematik diagram untuk logic. Ada juga untuk ini, komponen elektronik yang misalkan ada resistor, ada transistor, dan lain-lainnya ada disediakan untuk IC dan lain-lainnya ini. Jadi ini lebih ke skematik logic, ini lebih ke skematik komponen yang aktual. Ini yang electronic control yang bawah. Yang ini disebut dengan elektromekanikal karena dia ada ini ada contoh untuk switch, contoh untuk fuse, contoh untuk rangkaian-rangkaian lain itu disediakan di sini. Jadi untuk penggambaran komponen elektronik itu disediakan template-nya, jadi tinggal menggunakan saja.
Nah, kemudian kita dari peralatannya sudah mempelajari, sekarang bagaimana menyajikan gambar dalam elektronik itu. Ada beberapa ada beberapa metode yang kita bisa gunakan. Yang pertama adalah multi-views drawing atau orthographic views. Jadi kita sudah familiar dengan sudut pandang dari depan, dari samping, dari atas, dari belakang. Namanya kemarin ada proyeksi. Nah, komponen elektronik juga menggunakan hal yang sama. Misalnya untuk komponen IC atau integrated circuit. Nah, ini yang sebelah kiri. Ini outline drawing of an integrated circuit package. Kalau dari samping itu kelihatan seperti ini. Kalau Anda lihat biasanya kayak apa ya namanya? Hewan yang punya kaki banyak, kaki 1000. Nah, seperti ini di samping itu. Kakinya banyak, dari samping ada 1, 2, 3, 4. Kalau dari depan seperti ini, hanya kotak, kemudian ada garis melengkung kanan dan kiri. Kalau dari atas seperti ini. Seperti hal kayak apa? Lipan, bukan lipan ya, apa? Kaki 1000. Nah, seolah-olah seperti itu. Kemudian di sini ada indeks yang menunjukkan bahwa mulai penghitungan kaki, indeks kaki 1, 2, 3, 4 itu kalau dia dimulai dari takikan ini. Selain untuk indeks, ini juga memastikan agar pemasangan IC tidak terbalik. Bayangkan kalau terbalik pasti akan rusak komponennya, karena dalam IC itu kaki-kaki merepresentasikan apa ya, hubungan ke elemen tertentu. Misalkan ada VCC itu positif, ada ground negatif, kalau itu terbalik ya akan kebakar. Kalau kebakar harus ganti, namanya IC itu tidak bisa diperbaiki karena rangkaiannya ada di dalam. Kecuali kalau non IC yang dia harus bikin komponen, kalau yang bakar komponen itu bisa diganti. Nah, itu IC. Yang sebelah kanan itu adalah mounting bracket. Jadi komponen tambahan. Kalau ini dilihat dari dua view seperti ini, dari sisi depan dan sisi kiri. Jadi komponen utama maupun komponen tambahan biasanya disajikan dalam dua perspektif. Ada depan, ada atas, dan ada sisi samping. Jadi sesuai dengan kompleksitas dari komponen tersebut. Semakin kompleks, maka biasanya view yang diperlukan semakin banyak untuk bisa menyajikan sebenarnya gambarnya kayak apa sih. Nah, multi-view drawing, disebut dengan multi-view drawing atau orthographic drawings. Nah, ini biasanya seperti ini. Kalau ada multi-view, itu biasanya diberikan notasi A, B, A, B, sehingga titik-titik ini bertemunya A dengan A, B dengan B, ini memudahkan si user atau pembaca dalam melihat, oh bahwa sebenarnya ini adalah seperti hanya kubus saat dia dipasang, dibolak-balik itu, di tekuk itu. Kalau Anda bisa menggambarkan dalam ruang 3 dimensi, ada left, front, right, dan top, seperti ini. Jadi pemberian notasi ini untuk memudahkan dalam pembacaannya. Kemudian ini ada pictorial drawing yang tadi sudah saya singgung di awal. Jadi pictorial drawing ini untuk memudahkan dalam mengetahui posisi pertama, kemudian 2, rangkaian itu dipasang seperti apa. Biasanya dipakai untuk manual book dan juga untuk assembly atau pemasangan. Manual book biasanya kan ada, kalau beli komponen, beli barang elektronik ada yang masih dilepas. Baterainya dilepas, ada juga casingnya dilepas, ataupun tambahan komponen lain biasanya dilepas. Nah, untuk memudahkan user biasanya diberikan ini, pictorial drawing ini. Ini contoh assembly sebuah robot tahun 1982. Jadi robotnya tahun 82 seperti ini. Kalau yang sekarang mungkin lebih kompleks lagi ya. Anda bisa bayangkan.
Jadi dalam pictorial sendiri kita ada empat, ada isometric drawing, ada oblique drawing, ada dimetric drawing, dan terakhir ada perspective drawing. Jadi ada 4 model untuk pictorial drawing. Yang pertama, ini isometric drawing. Ini yang sering kita pakai. Isometric itu berasal dari kata iso, berarti the same atau sama. Kemudian metric, yang berarti measurement atau pengukuran. Jadi mengukur yang sama, pengukurannya sama, isometrik. Dengan simbol, biasanya simbolnya itu diambil dari 3 dimensi, sudut 3 dimensi dari sebuah kubus. Kalau Anda lihat sebelah kiri, itu an isometric drawing of a cube and the isometric axis. Jadi aksesnya itu kalau kita lihat seperti ini, ada X, Y, and Z, X, Y, Z. Nah, itu biasanya jadi acuan. Dia dilihat dari sudut mana. Kalau dia ada kemiringan, berarti ada sudut yang nanti dituliskan dalam ISO tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Ini dilihat yang A, gambar A yang ini. Yang ini. Dilihat dari depan dan dari samping. Sebuah transistor. Transistor itu kakinya 2, 3, ada transistor NPN dan juga PNP kalau Anda lihat ini. Ini NPN apa PNP? Kita tidak tahu, karena ini hanya gambar sketsa kosong. Yang B, ini kalau dilihat secara ISO 3 dimensi dengan through atau bisa lihat. Baik itu yang seperti ini atau seperti ini. B dan C ini sama. Jadi kita bisa tembus lah, melihat tembus di dalamnya seperti apa. Ini bentuk awal, dia dipotong, kemudian ini ada komponen-komponen yang tempat peletakan si ini rangkaian-rangkaiannya di sini. Dan terakhir ini kalau dia jadi komponen finalnya seperti ini. Jadi potongan tadi itu digunakan untuk ini. Biasanya ini digunakan untuk heatsink, untuk pendingin kalau misalnya diperlukan. Kalau ini misalkan terlalu panas, itu biasanya di sini dikaitkan dengan heatsink. Jadi isometric drawing itu menggunakan sudut dan juga mengambil cube tadi, X, Y, dan Z itu. Berikutnya yang kedua itu adalah oblique drawing. Oblique drawing ini adalah penggunaan ini sudut ya dengan berbeda sudut ini sudut penyajian. Ada yang sudut 30 dan 45 harusnya. Jadi satu benda kalau kita dibedakan dalam penggambarannya itu bentuknya seperti halnya beda kalau menggunakan model ini. Walaupun sebenarnya sama. Bentuknya seperti ini. Kalau kita menggunakan oblique drawing, itu ada 2 sudut yang dipakai. Ada satunya 30, satunya 45. Kenapa dipakai seperti ini? Supaya untuk melihat sebenarnya bentuk aslinya seperti apa sih, memberikan gambaran pada si pembaca. Makanya namanya ini disebut dengan projectors. Ini 30, ini 45. Ini gambar aslinya. Seperti ini. Namanya oblique drawing. Nah, ini contoh yang lain. Ini gambar aslinya ini dari depan, dari atas. Kemudian ini 45, ini gambar aslinya seperti ini. Jadi ada perbedaan sudut untuk memberikan pembaca gambaran sebenarnya seperti apa sih benda aslinya dari gambar teknik tersebut. Ini contoh yang lain. Ini ada LED 7 segmen. Kenapa disebut dengan 7 segmen? Karena dia ada 7 segmen di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dot di sini. Ada F di sini. Ada kaki-kaki. Dan kalau menggunakan optik itu biasanya ada ini. Informasi sudut yang dipakai itu berapa? 45. Kebetulan ini 45.
Nah, ini transistor. Contoh ini bentuk benda aslinya, transistor seperti ini. Nah, tadi saya sampaikan ada transistor dengan heatsink, ini untuk mengurangi panas. Jadi ini semacam apa ya, bahan material aluminium yang kalau dia terkena panas dan nanti bisa merilis si panas dari si transistor itu. Dan kalau kita menggambar dengan dimetrik, itu ada sudut di sini. Jangan lupa sudutnya. Nah, sorry, oblik. Nah, yang dimetrik yang ini. Nah, dimetrik ini lebih kompleks dari yang sebelumnya, yang oblik. Yang dimetrik ini dalam menggambar satu benda, itu perlu disajikan sudut dari masing-masing. Jadi kalau yang awal ini masih lurus, yang ini sisi depan. Kalau yang dari dimetrik ini agak digeser sedikit. Nah, sehingga ada dua sudut yang perlu kita cantumkan di sini. Sudut dari normal ada plus 7 derajat sini, ada sudut kemiringan si benda yang garis yang ke belakang. Jadi ada 41 derajat dan 7 derajat. Jadi tidak hanya tampak depan yang diperspektifkan, tapi ada tampak depan digeser sesuai sudut supaya tadi memberikan ini pandangan lebih. Namun dimetrik ini kurang begitu populer dibandingkan dengan sebelumnya. Kenapa? Ada dua alasan, yaitu pertama, difficulty is encountered in drawing circular part. Jadi kalau dia menggambar komponen yang bulat, itu akan susah. Karena Anda bayangkan, Anda menggambar komponen bulat harus digeser beberapa derajat, jadi perspektif dari sisi depan, seberapa menceng atau seberapa penyet si bulatan itu kan menjadi suatu masalah lagi kalau kita ingin menggambar menggunakan itu. Nah, yang kedua, it's necessary to use two different scale. Jadi harus menggunakan dua skala. Tadi saya sampaikan, ada yang menggunakan tadi, ada dua panduan, dua referensi di yang sisi garis yang bawah dan garis yang ini, di mana masing-masing itu sudah bukan lagi garis normal yang bisa digunakan untuk acuan. Nah, untuk dimetrik sendiri dari dua kelemahan itu, apakah ada kelebihannya? Ada. Kelebihannya adalah dia lebih less distorted, more pleasing effect than the other two types of drawing. Jadi hasilnya lebih bagus dan lebih realistis kalau Anda bisa menggambar menggunakan dimetric drawing ini. Nah, yang terakhir ini ada perspective drawing. Ini yang sering kita pakai, jadi perspective drawing seperti ini. Jadi menggunakan garis bantu, ada left, ada right, ada left, ada right, yang dia ditarik ke dalam satu titik di sini, acuan, kemudian ditarik garis bantu. Dari garis bantu dua-dua ini akan bisa diperoleh gambar 3 dimensi yang sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata. Namun kelemahannya gini, kita tidak bisa merepresentasikan panjang dari suatu garis itu terhadap garis yang sesungguhnya. Jadi kalau Anda menggunakan skala, itu hanya skala dari visualnya saja, tapi tidak bisa gunakan garis itu untuk menskalakan ukuran. Tidak bisa. 1:12 misalkan, itu kalau Anda dilihat, yang model perspektif tidak bisa dipakai. Namun yang model skematik itu bisa. Kalau yang perspektif, karena jadi ada dua titik yang digunakan sebagai acuan, dan dia ada semacam pengurangan untuk penyesuaian itu. Jadi ada, ini contoh gambar ini, steam turbine generator. Dan ini dibantu dengan garis bantu untuk bisa mendapatkan gambar seperti ini. Oke, baik. Itu materi untuk gambar tentang ini, komponen khusus. Ada yang ingin ditanyakan dulu?
Ada pertanyaan?